Setelah WHO mengumumkan COVID-19 menjadi sebuah pandemi, pemerintah pun mengambil langkah kebijakan untuk social distancing yang diumumkan oleh Presiden Jokowi. Dan kuliah online alias PJJ hari pertama rasanya itu cukup lelah dengan berbagai pemberian tugas. Tapi baiklah, mari kita tetap semangat kuliah. Dalam video ini akan dibahas tentang kurikulum 1952. Berdasarkan grafik perkembangan kurikulum di Indonesia, kurikulum 1952 termasuk dalam bagian kurikulum pertama di Indonesia, yaitu kurikulum 1947. Kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai rencana pelajaran terurai, karena kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947, di mana isi kurikulumnya lebih merinci setiap mata pelajaran. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini, yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Isi kurikulum 1952 merupakan penjabaran arah dan tujuan pendidikan, sekolah menengah dan tujuan kurikulum. Yaitu mempersiapkan pelajar ke pendidikan tinggi serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus, sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan pendidikan nasional berdasarkan kurikulum 1952 adalah membentuk manusia yang susila dan cakap, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Berikut ini rincian isi atau ajaran kurikulum 1952. Yang pertama, kelompok bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah. Kedua, kelompok pengetahuan alam, ilmu alam, kimia, serta ilmu hayat. Yang ketiga, kelompok ilmu pasti, berhitung dan aljabar, serta ilmu ukur. Yang keempat, kelompok pengetahuan sosial, ilmu bumi dan sejarah. Yang kelima, kelompok ekonomi, hitung dagang, pengetahuan dagang. Keenam, kelompok ekspresi, seni suara, menggambar, pekerjaan tangan, atau kerajinan wanita. 7, pendidikan jasmani, gerak badan, kesehatan, dan kebersihan. 8, didikan budi pekerti. 9, pendidikan agama. Lalu bagaimanakah metode pembelajaran kurikulum 1952? Dapat kita lihat bahwa metode pembelajaran pada kurikulum 1952 menggunakan metode berpusat pada guru atau disebut teacher center. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai model yang menerapkan etika, moral, nilai, dan aturan-aturan yang berlaku. Kedisiplinan, kerajinan, sopan santun, dan jiwa nasionalisme ditanamkan melalui tingkah laku guru dan penegakan peraturan sekolah yang tegas. Sayangnya, proses belajar mengajar berpusat pada guru, siswa ditempatkan sebagai objek yang menerima informasi sebanyak-banyaknya dari guru. Selanjutnya, mari kita lihat jenis sekolah pada masa kurikulum 1952. Pada masa itu dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SD 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Agar anak tak mampu ke sekolah jenjang SMP bisa langsung bekerja.
Lalu pendidikan setiap jenjang masa itu mencakup tujuan pendidikan sekolah rendah yaitu sekolah rakyat setara dengan SD, tujuan pendidikan sekolah menengah yaitu SMP dan SLTA, dan tujuan sekolah tinggi yaitu universitas atau institut. Terakhir adalah sistem evaluasi pembelajaran pada masa kurikulum 1952. Sistem penilaian berdasarkan kurikulum 1952 hampir sama dengan kurikulum 1947. Pertama, sebagai dasar untuk menentukan apakah seorang siswa naik atau tinggal kelas, terbagi dua, ada ulangan harian dan ulangan umum caturwulan. Jika seorang siswa belum mencapai minimal nilai 6 dalam ulangan umum atau caturwulan, maka yang bersangkutan mengikuti ulangan perbaikan. Dan untuk menentukan kelulusan ada ujian penghabisan yang kemudian pada sekitar tahun 1958 diubah namanya menjadi ujian negara. Wah, cukup, jangan panik, tetap tenang, dan sekian, terima kasih.